saya akan memaparkan tentang pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Saya, Jumiati SPD, dari SMK 4 Goa, Sulawesi Selatan, akan memaparkan tentang pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang asesmen nasional. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ada 3 tujuan utama dari asesmen nasional, yaitu: 1. Mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. 3. Memberi gambaran tentang karakter esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, ada 3 instrumen yang dinilai dalam asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM yang terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Yang kedua, survei karakter. Ini akan mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang ketiga, survei lingkungan. Survei lingkungan belajar dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM? AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Asesmen kompetensi minimum atau AKM terbagi atas 2, yaitu yang pertama AKM literasi, yang kedua AKM numerasi. Yang pertama, AKM literasi. AKM literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis tes untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang kedua, AKM numerasi. AKM numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen AKM literasi membaca ada 3 bagian. Yang pertama, konten. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, konteks. Konten itu sendiri terbagi atas 2, yaitu teks informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, teks fisik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif. Proses kognitif terbagi 3 bagian. Yang pertama, menemukan informasi. Mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua, interpretasi dan integrasi. Memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteks personal yang terdiri atas personal, sosial budaya, saintifik. Personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kemudian komponen AKM numerasi juga terbagi 3 bagian. Yang pertama, konten. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, konteks. Konten terbagi atas 4. 1. Bilangan meliputi representasi, sifat, urutan, dan operasi beragam jenis bilangan
caca bulat pecahan desimal. Yang kedua, pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. 3. Data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang keempat, aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Bagian yang kedua, proses kognitif. Ini terbagi 3 bagian. Yang pertama pemahaman, yang kedua penerapan, yang ketiga penalaran. Pemahaman memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang rutin. Kemudian penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Bagian yang ketiga, konteks. Terdiri atas 3 bagian juga. Yang pertama personal, yang kedua sosial budaya, yang ketiga saintifik. Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.